Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Hai guys, tema single reading untuk general reading kali ini mengenai seseorang melongo melihat perubahan yang ada pada dirimu. Oke ya guys ya. Mari kita mulai shuffle ya guys ya. Kita lihat di sini buat kamu-kamu yang terkoneksi energinya dengan readingan kali ini ya. Mari kita lihat ya apa yang terjadi ya sehingga membuat seseorang melongo melihat perubahan pada dirimu. Sebelumnya aku mau informasikan ya guys ya. Ini hanya buat kamu-kamu yang resonate aja ya. Readingan ini bersifat general ya guys ya. Jadi untuk umum, tidak tertuju untuk satu orang tertentu ya. Tapi kalau merasa tidak resonate atau merasa tidak nyaman ya dengan readingan ini, maka bisa skip aja ya guys ya, karena bisa saja readingan ini untuk yang lain yang membutuhkan pesan. Nah seperti itu ya guys ya. Di sini aku nggak membuat readingan ini berdasarkan argumentasi aku, opini aku, atau persepsi aku mengenai kalian ya, no. Karena aku sama sekali nggak mengenal kalian ya guys ya. Jadi aku benar-benar ini pure menginterpretasi atau menerjemahkan apa yang aku readingkan ini sesuai dengan tebaran cards yang ada di sini ya guys ya. Bukan berdasarkan opini subjektif dari diriku, no. Tapi benar-benar ini aku baca, aku reading sesuai dengan apa yang tertera pada masing-masing gambar atau tebaran cards yang sudah ada di sini. So, readingan ini free will ya guys ya, bebas untuk siapa saja yang bersedia mau mendengarkan, mau menyimak silahkan, yang mau menerima informasi silahkan, yang tidak juga silahkan ya. Jadi ini benar-benar bebas ya untuk semuanya ya. Kembali lagi kepada individu masing-masing ya guys ya, yang mana bisa membantu kita untuk menjalani kehidupan ini ya, yang mana bisa membuat kita membuka pikiran untuk berkembang di dalam kehidupan ini ya guys ya. Jadi kalau aku memberikan informasi yang positif ya bukan berarti itu adalah pujian yang berasal dari diriku sendiri yang memuji-muji kalian ya, no. Tapi karena berdasarkan energi yang ada di sini, yang berdasarkan gambar-gambar di sini, maka aku menginterpretasikannya dengan melalui kata-kata gitu. Jadi bukan sekedar pujian semaunya aku tuh tidak, tapi memang gambarannya seperti itu di sini gitu loh guys ya. Kalau ada sesuatu yang sebaliknya ya guys ya, kebalikan daripada positif gitu ya guys ya. Nah itu kan bisa menjadi warning dan juga antisipasi buat kita untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri kita ya guys ya, agar bisa lebih baik lagi. Nah seperti itu, bukan bertujuan untuk menyinggung atau membuat orang merasa kecewa atau gimana, tidak ya guys ya. Karena kalau kita ya mau membuka diri untuk belajar, maka kita ada ketersediaan untuk menerima informasi gitu ya guys ya. Tapi balik lagi ya kepada setiap orang ya, mau menerima atau tidak ya itu masing-masing individu ya. Jadi berbijaksanalah dalam menyimak readingan ini ya. Kalau merasa aku nggak nyaman nih karena nggak resonate ya udah skip aja gitu. Tapi kalau misalnya aku merasa resonate nih, aku ngerasa banget aku memang kayak gitu, ya udah silahkan bisa disimak ya. Jadi sebelum aku reading tarot ini ya, aku pun juga dulunya sering sekali mendengarkan tarot reader ya, ngereading tarot ya. Jadi di situ kan banyak sekali hal-hal yang terekspos atau terungkap ya dari diriku. Ada kelebihan, ada kekurangan. Yang namanya manusia biasa pasti memiliki kesalahan ya kan guys. Begitu juga dengan diriku ya, ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi balik lagi ya kepada setiap individu yang apakah kita itu mau membuka diri untuk menerima informasi atau tidak gitu. Kalau aku sih karena aku ini memiliki rasa ingin tahu yang besar ya, selalu bersedia untuk membuka diri untuk menerima pesan ya yang informatif gitu ya. Jadi aku tahu apa sih kelebihan aku, apa sih kekurangan aku gitu. Sehingga aku bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas diriku dan
kehidupanku juga. Nah, seperti itu ya. Jadi benar-benar readingan ini tidak ada maksud untuk untuk secara personal atau secara subjektif ya, memberikan pujian berlebihan kepada orang, no, karena memang berdasarkan apa yang tertera di gambar ya, kita terjemahkan, kita interpretasikan dengan bahasa kita manusia, dengan kata-kata gitu ya guys ya, dan bukan bermaksud juga untuk memberikan opini yang tidak mengenakan atau tidak membuat nyaman ya guys ya, berdasarkan pandangan sendiri, tidak gitu ya, karena memang terlihat di gambarnya seperti apa ya, aku akan menginterpretasikannya apa adanya gitu ya guys ya, tanpa ditutup-tutupi ya, karena ini adalah pesan ya, pesan yang memang harus aku sampaikan gitu loh guys ya. Jadi nggak boleh aku menutupi sesuatu yang memang seharusnya aku sampaikan gitu kan, jadi biar jelas, biar clear gitu, jadi kan biar orang-orang bisa mengetahui, bisa belajar dari sana, kemudian bisa mengambil pembelajaran. Nah, seperti itu maksudnya gitu. Jadi kembali lagi kepada diri masing-masing ya guys ya, apakah mau menerima informasi atau tidak, ya terserah saja, itu kan kebebasan setiap orang. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi ya, berbijaksanalah untuk menyimak readingan tarot ya guys ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, seperti itu ya. Oke. Well guys, mari kita lanjutkan kembali ya guys ya. Di sini ada Four of Swords, oke. Ada The World, ada Temperance, ada Page of Wands, ada Ten of Wands or Ten of Pentacles, ada Five of Swords, ada the Wheel of Fortune, ada the Stars, ada Four of Wands or Four of Pentacles, ada the Magician. Oke. You see guys, well, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil atau merasa resonate ya dengan readingan kali ini ya. Kalau merasa tidak resonate ya nggak apa-apa, skip aja ya guys ya, daripada merasa tidak nyaman gitu ya guys ya. Ya boleh, everything is free will ya. Setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih ya. Jadi kembali lagi kepada masing-masing individu untuk memfilter informasi. Kalau misalnya ini cocok buat kamu, ini baik buat kamu, ya bisa diambil. Kalau misalnya tidak, ya udah tinggalkan, nggak usah, nggak apa-apa ya. Oke. Well guys, di sini seseorang melongo melihat perubahan pada dirimu ya. Oke. Ya memang di sini aku ngerasakan ya, beberapa di antara kamu ini mulai mengalami perubahan-perubahan ya di dalam kehidupanmu ya guys ya. Dan ada seseorang yang berdealing sama kamu kemarin-kemarin yang mungkin saja ini adalah rival kamu atau kompetitor kamu atau seseorang yang berusaha untuk menyaingi dirimu ya, entah itu adalah temanmu sendiri atau teman sekantor, teman sekerja atau tetangga kamu ya yang berada di seberang rumah atau di sebelah rumah ya guys ya. Dia ini melihat bahwa kamu dan kehidupanmu ini mengalami perubahan ya guys ya, dari hari ke hari kamu itu kayak bermetamorfosa gitu ya guys ya, selayaknya kupu-kupu ya, dari kepompong menjadi kupu-kupu cantik gitu loh guys ya. Jadi dia terkejut dan bahkan melongo ya guys ya, melihat perubahanmu yang drastis ya guys ya. Nggak menyangka aja, mungkin kamu kemarin-kemarin itu dikucilkan, direndahkan, diremehkan, dianggap tidak penting gitu loh guys ya, dianggap seseorang yang tidak bisa apa-apa ya, dikerdilkan oleh orang ini ya, karena mungkin saja orang ini memiliki rasa iri hati atau rasa tidak suka terhadap diri kamu ya. Mungkin orang ini suka sirik terhadap kamu ya guys ya. Dia nggak menyangka aja gitu loh guys ya, ternyata kamu dan kehidupanmu ini bisa berubah. Dikiranya kamu ini tidak akan mengalami perubahan hidupnya gitu, stuck ya, atau kalau mengalami perubahan gitu ya, bukannya mendapatkan kemajuan ya, tapi mengalami kemerosotan gitu. Dia mengharapkan adanya kemunduran di dalam kehidupanmu gitu ya guys ya, tapi ternyata yang terjadi adalah sebaliknya ya. Mungkin ini sudah kejadian ya untuk beberapa dari kalian, tapi ada juga yang OTW mau ke sana, bahkan ada juga yang nantinya ya akan mengalami yang namanya perubahan yang membuat seseorang menjadi melongo melihat perubahanmu itu ya guys ya. Karena di sini orang-orang yang ada di circle kamu itu bersatu padu ya,
mungkin saja untuk menjatuhkan dirimu ya, bahkan ada yang berniat untuk menghancurkan kamu ya guys ya. Mereka kayak bekerja sama atau bersekongkol ya untuk bisa membuat kehidupan kamu itu kacau balau gitu ya guys ya. Tapi ternyata tidak kesampaian ya. Justru sebaliknya yang terjadi adalah dunia kamu mulai mengalami perombakan, bahkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan itu mengagetkan orang-orang yang ada di sekitarmu, terlebih seseorang ini ya, seseorang yang selalu memusuhi kamu dan menyimpan rasa tidak sukanya terhadap kamu. Dia benar-benar melongo melihat perubahan yang terjadi pada dirimu ya guys ya. Di sini ada cards dunia ya, the world, di mana terjadi perubahan ya. Seiring waktu makin hari makin baik ya kehidupan kamu, begitu juga dengan dirimu sendiri ya guys ya, baik itu secara look atau appearance ya, baik itu secara material maupun non material ya guys ya, baik itu secara personal atau kepribadian ya, mereka merasakan adanya perubahan dari dirimu maupun dari segi penampilan ya guys ya, mungkin penampilan dirimu, bahkan penampilan dari kehidupanmu ya guys ya. Di sini mungkin kamu dulunya bukan orang yang berada gitu ya guys ya, makanya kamu diremehkan orang, makanya kamu dianggap rendah oleh orang gitu ya guys ya, makanya kamu ini ingin diperlakukan semena-mena sama orang. Karena aku ngerasa ya kemarin-kemarin kehidupan kamu ini kayak, sorry tuh saya agak kekurangan gitu loh guys ya, mungkin secara ekonomi atau finansial ya dulunya ya, atau kamu lagi jatuh di bidang finansial gitu tanpa tak seorang pun menolong kamu. Tapi di sini kamu berusaha untuk memperbaiki diri dan memperbaiki kehidupan, akhirnya roda itu berputar naik ke atas gitu ya guys ya. Karena di sini ada cards dari the Wheel of Fortune ya, dimana ada keberuntungan yang menghampiri kehidupan kamu. Kemarin-kemarin kamu terjatuh, terpuruk ya, mungkin secara ekonomi atau finansial, mungkin kamu dilanda musibah ya, atau kamu mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kamu yang membuat kamu itu menjadi down ya, atau buat hidup kamu serasa runtuh gitu ya guys ya, karena kamu mengalami suatu terpaan atau badai kehidupan ya, dimana di sana adanya gangguan dari segi perekonomian ya guys ya. Jadi perekonomian kamu atau secara finansial kamu tuh nggak stabil gitu ya, masih ya mengalami pasang surut gitu ya, roller coaster ya. Jadi rezeki kamu tuh tersendat-sendat, tidak lancar gitu loh guys ya. Bahkan di sini aku merasakan adanya energi tangisan ya, beberapa di antara kamu ada yang sampai menangis ya. Ini kayaknya lekat ke cewek ya guys ya, menangis terseduh-seduh karena kamu dihadapkan pada ujian kehidupan yang cukup berat ya, yang mana mungkin saja kamu memikulnya seorang diri gitu ya guys ya. Kamu mengalami ujian luar biasa ya, sehingga ketika kamu berada di circle baru atau ketemu dengan orang baru atau kamu ini masuk ke dunia yang baru ya, kamu lebih banyak itu dikucilkan orang, bahkan disepelekan oleh seseorang ya guys ya, yang mana orang ini dulunya memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik ketimbang kamu gitu ya. Namun yang namanya roda kehidupan kan berputar ya guys ya, orang-orang yang berada di deretan atas tidak selalu berada di atas ya. Ada kalanya roda kehidupan itu berputar dan orang-orang yang berada di atas itu bisa ke bawah ya, dan orang-orang yang berada di bawah itu bisa naik ke atas gitu loh guys ya. Dan ini benar-benar membuat seseorang ini menjadi melongo melihat perubahan diri kamu ya guys ya. Aku rasa ini perubahan yang dimulai dari look atau appearance ya, atau penampilan kamu. Mungkin dulu kamu nggak punya uang untuk beli baju, sekarang kayaknya udah punya duit ya, punya uang pentacles yang cukup untuk memperbaiki penampilan kamu ya, sehingga orang-orang itu berpikir 2 kali bahkan 1000 kali untuk meremehkan dirimu. Nah seperti itu ya guys ya, karena di sini aku merasakan beberapa di antara kamu ada yang mulai memperhatikan dirimu sendiri ya, dengan membeli pakaian bagus ya, memperbaiki kualitas dari segi penampilanmu ya. Mungkin kamu beli aksesoris ya, membeli barang-barang atau produk-produk yang bisa membantu kamu tampil lebih baik gitu ya, lebih cantik, lebih ganteng, lebih cakep ya. Mungkin kamu beli skincare atau beli perawatan kulit gitu ya guys ya, beli bedak, make up ya kalau cewek ya. Kalau cowok mungkin beli pakaian yang trendy gitu ya guys ya, menggunakan aksesoris seperti jam tangan, topi gitu ya guys ya. Dan di sini seseorang yang suka berkompetisi dengan kamu atau memiliki niat untuk menyaingi kamu ini ya, jadi melongo melihat perubahan
penampilan look yang ada pada dirimu, kok bisa kamu ini saat ini atau nantinya itu tampil seperti seorang putri ya, atau mungkin seperti seorang pangeran gitu ya guys ya, karena kamu bisa membeli pakaian-pakaian yang bagus atau bisa membeli sesuatu yang menunjang atau mendukung penampilan kamu itu tampil menjadi lebih baik lagi. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada juga beberapa di antara kamu yang sepertinya merenovasi rumah gitu ya guys ya. Kamu memiliki uang atau pentacles yang cukup untuk memperbaiki rumah kamu gitu ya, sehingga membuat seseorang ini menjadi melongo melihat perubahan yang ada di dalam kehidupanmu ya. Mungkin dulunya rumah kamu tuh biasa-biasa aja, sekarang itu atau nantinya rumah kamu itu kayak mengalami perubahan gitu ya guys, menambah sesuatu ya, memperbaharui atap rumah ya, atau menambah suatu ruangan ya, atau kamu beli produk-produk aksesoris pelengkap ya, mungkin kamu beli AC atau apapun yang bisa membuat rumah kamu itu menjadi tampil lebih baik lagi ya. Mungkin kamu ganti dindingnya, horden, atau kamu mengaplikasikan cat baru ya untuk rumah kamu biar tampil fresh gitu ya guys ya. Di sini aku merasakan keberuntungan berpihak pada dirimu ya, karena sudah sekian lama kamu mengalami kejatuhan ya, atau berada di posisi bawah ya guys ya. Sudah cukup kamu diperlakukan buruk ya sama orang ya guys ya. Mungkin kemarin-kemarin ketika kamu berada di posisi bawah, kamu tuh kayak dihina orang, disepelekan orang, diremehkan orang. Tapi makin kesini kehidupan kamu makin baik, orang-orang jadi berpikir untuk memperlakukan kamu sembarangan gitu ya. Rata-rata orang melihat kualitas seseorang itu kan dari segi penampilan gitu kan, banyak terkecoh seperti itu kan, selalu melihat segala sesuatu itu dari segi cover atau dari segi casingnya. Kalau bagus, kalau cantik, oh ini berarti berduit nih, oh nih banyak pentacles nih ya. Ya jadi sorry tuh saya rada-rada agak materialistis gitu kan, itu kan bukan rahasia lagi. Nah di sini kan aku ngomongnya apa adanya ya guys ya, sorry tuh saya ya guys ya, tapi rata-rata seperti itu, dan aku ngerasakan memang kebanyakan orang seperti itu. Dan ini enggak munafik ya, memang orang banyak melihat segala sesuatu itu dari segi luar gitu ya. Aku pun dulu ya selalu saja melihat segala sesuatu itu dari luar. Kalau melihat covernya cantik, kalau melihat covernya itu bagus, menarik ya, pasti aku akan tertarik gitu loh guys ya, karena sebagai manusia biasa memang seperti itu pada umumnya ya. Tapi kalau kita lebih jauh mendalami yang namanya spiritual, lebih mendalami yang namanya psikologi manusia ya, maka kita tidak akan lagi melihat segala sesuatu itu dari covernya. Nah gitu ya, tapi kita akan lebih menyelam lebih jauh lagi ya untuk menemukan esensi dari sesuatu itu gitu loh guys ya. Jadi tidak hanya melihat dari cover atau casingnya aja. Nah seperti itu. Dan bukan rahasia kalau kebanyakan orang atau mayoritas orang itu lebih respect atau hormat kepada seseorang yang memiliki penampilan yang bagus, yang perlente, yang terlihat wah gitu ya, yang terlihat ya kemewahan atau elegan gitu ya guys ya. Tapi kalau seseorang yang memiliki penampilan yang biasa-biasa aja, bahkan memiliki penampilan yang sorry to say buruk ya, pasti biasanya dipandang sebelah mata ya guys ya, atau diremehkan ya, dipandang dengan stigma negatif atau dengan perkataan yang tidak mengenakan gitu ya guys ya, atau dengan perkataan yang tidak menyenangkan gitu ya guys ya. Nah itu bukan rahasia lagi ya guys ya, itu sudah menjadi rahasia umum ya. Biasanya di dalam bermasyarakat kebanyakan ya seperti itu gitu loh, banyak menilai seseorang itu dari segi penampilan gitu. Jadi kalau penampilannya bagus itu respect, orang-orang pada respect, pada hormat. Tapi kalau penampilannya nggak bagus biasanya pandang sebelah mata atau cenderung diremehkan. Nah seperti itu ya guys ya. Ya karena mayoritas orang itu masih berfokus pada segala sesuatu yang bersifat material ya, atau karena mereka masih berada di 3D atau dunia 3 dimensi ya, makanya fokusnya ke material semata gitu. Jadi kalau melihat orang, menilai orang gitu ya guys ya, hanya terfokus pada penampilan belaka. Nah seperti itu, padahal penampilan itu bisa menipu ya, dan banyak orang cenderung tertipu dengan penampilan. Makanya kan banyak sekali orang-orang yang memiliki kepribadian narsistik ya, atau NPD gitu ya, menggunakan penampilan sebagai cara atau salah satu cara mereka gitu ya untuk bisa
mengecoh atau menjebak mangsanya gitu kan. Jadi nggak heran banyak orang, terutama cewek atau cowok yang masih single, yang terjebak dengan hubungan yang toksik atau mendapatkan pasangan yang toksik karena tertarik dengan penampilannya gitu loh guys ya. Sebab penampilan ini bisa menipu. Kebanyakan sih ya, sorry to say, orang-orang yang NPD itu biasanya berpenampilan menawan, mempesona ya, baik itu secara material maupun non material, baik itu dari secara look atau penampilan yang real maupun dari segi kepribadian yang dibuat-buat gitu, yang direkayasa, yang seolah-olah selalu baik dan terlihat perfect atau sempurna. Karena kita sebagai manusia biasanya kan ada di antara kita yang ingin selalu perfeksionis gitu ya. Dulu pun aku juga memiliki karakter perfeksionis ya, sehingga aku selalu menuntut tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi standar untuk orang lain juga harus perfect. Itu aku dulu ya, sebelum mengenal ini ya guys ya, sebelum mengenal spiritualitas, sebelum mengenal yang namanya personalitas ya, bahkan sebelum mengenal kajian-kajian psikologi ya guys ya. Maka aku tuh dulunya juga memandang orang itu ya, bahkan menuntut diriku sendiri dan orang lain itu mesti lebih dekat pada perfect ya. Padahal seseorang yang terlihat perfeksionis itu biasanya cenderung banyak, sorry itu saya, pencitraan atau kepalsuan ya, yang diciptakan untuk membentuk citra diri yang sempurna agar orang lain terkecoh. Nah, seperti itu. Iya. Tapi seiring waktu kan kita belajar. Nah, itu dia fungsi kita untuk mendapatkan informasi yang formatif dan edukatif agar kita mengetahui sesuatu yang kita tidak tahu sebelumnya gitu. Agar kita bisa lebih pandai, bisa lebih pintar lagi ya, agar kita tidak terjebak dengan orang-orang yang salah. Itu kenapa kan gak heran kan banyak cewek atau cowok single yang akhirnya kan get married dengan pasangan yang NPD ya, setelah beberapa tahun nikah dengan pasangan yang NPD gitu ya, kaget bahwa pasangannya ternyata toksik, ternyata NPD, ternyata seperti ini. Beda waktu pacaran dulu seperti ini, ternyata setelah berumah tangga seperti ini. Dulu waktu pacaran cuman kenal bagian luarnya aja, setelah berumah tangga tahu isinya kayak apa. Ya kaget bukan kepalang kan, 180 derajat berbeda. Nah, itulah fungsi daripada kita belajar ya yang namanya psikologi ya, yang namanya readingan seperti ini ya, agar kita bisa menambah pengetahuan dan memperluas wawasan ya, sehingga itu bisa membentengi diri kita gitu agar tidak terjebak dengan orang-orang yang toksik dan lingkungan-lingkungan yang toksik. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, selain seseorang ini melongo melihat perubahan yang ada pada dirimu secara material ya, baik itu look atau penampilan luar kamu ya, baik itu penampilan secara fisik maupun penampilan secara lingkungan yang ada di sekitar kamu ya, rumah kamu yang mengalami perombakan atau perubahan juga ya. Di sini dia pun juga melongo melihat perubahan yang terjadi pada diri kamu secara personal ya. Mungkin kepribadian kamu berubah gitu ya guys ya, tidak lagi mungkin seperti dulu yang terlihat lemah dan tak berdaya ya guys ya. Mungkin dulunya kamu tuh agak lemah gitu ya, suka mengalah ya. Mungkin dulu kamu itu lebih lemah gitu ya guys ya, sekarang lebih kuat. Dulu kamu sangat sensitif atau mudah tersinggung, sekarang lebih tegar. Dulu kamu ketergantungan terhadap pasangan atau seseorang atau orang-orang, sekarang lebih mandiri. Kayak gitu loh guys ya. Jadi ada perubahan-perubahan secara kepribadian ya guys ya. Karakter kamu ini juga ikutan mengalami perkembangan ya, tumbuh berkembang ya bersamaan dengan perubahan-perubahan lainnya yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Nah, seperti itu. Dan di sini kehidupan kamu ini kembali sepertinya mulai stabil ya guys ya. Kamu sudah bisa berpijak di kaki sendiri ya. Kamu bangkit dari keterpurukan sendirian ya, walau sendirian tanpa dibantu oleh orang-orang sekitar ya. Aku merasakan di antara kamu ini ada yang bangkit sendiri ya, mulai merintis usaha, karir, bisnis, pekerjaan sendiri, berpijak di kaki sendiri, benar-benar nggak ada yang nolongin gitu loh guys ya. Sehingga dari waktu ke waktu kamu terlihat kehidupannya mulai stabil kembali ya, yang tadinya kehidupan kamu mungkin kacau balau atau berantakan ya, karena mungkin kamu mendapatkan ujian atau cobaan kehidupan, dan sekarang atau kedepannya kamu berusaha untuk memperbaiki kehidupan kamu secara perlahan hingga akhirnya kamu sampai pada yang namanya keseimbangan atau kestabilan dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu. Di sini aku melihat kamu bisa menstabilkan segala sesuatu yang nampaknya
berantakan atau random ya guys ya, menjadi sesuatu yang terlihat rapi dan teratur ya. Antara kamu ada yang mulai berusaha untuk disiplin, ada yang mulai berusaha untuk menata kembali kehidupan kamu ya, yang tadinya porak-poranda menjadi lebih teratur. Nah, seperti itu. Dan di sini tentunya seseorang yang sirik atau tidak menyukai kamu ini makin melongo ya, melihat kehidupan kamu ini makin membahagiakan di sini ya guys ya. Ada perubahan yang drastis ya dari segi finansial atau perekonomian ya. Di sini aku melihat bahwa secara kerezekian itu makin membaik, makin hari makin bagus ya. Karena di sini aku merasakan bahwa karir atau usaha atau pekerjaan yang kamu punya atau yang kamu dapatkan atau yang kamu bangun ya atau kamu rintis ini ya mulai mengalami perkembangan ya, makin hari makin mengalami progres atau kemajuan yang cukup pesat ya guys ya, sehingga itu mendukung pentacles atau perekonomian kamu makin membaik ya. Jadi di sini ada perbaikan ekonomi loh guys ya. Itu kenapa seseorang ini benar-benar melongo ya melihat kamu ya, yang mana kehidupan kamu mulai sejahtera dan makmur kembali ya. Kamu di sini mendapatkan pentacles atau keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dirimu sendiri dan keluargamu ya. Bahkan di antara kamu ada yang sampai mampu mengangkat harkat, martabat dan derajat keluargamu ya, terutama orang tuamu ya. Mungkin saja kemarin-kemarin orang-orang remehkan bahkan menghina kamu dan keluarga kamu. Sekarang mereka udah nggak bisa lagi melakukan itu ya guys ya. Karena di sini kamu didukung dengan kerezekian yang berlimpah ya guys ya. Aku merasakan adanya keberlimpahan atau abundance yang mungkin saja akan kamu dapatkan ya guys ya. Ini berpotensi besar kamu mendapatkan kerezekian yang bagus ya guys ya, karena aku merasakan kalau di antara kamu ini mau berusaha, mau bekerja keras ya, kamu akan mendapatkan abundance atau keberlimpahan ya, sehingga itu bisa membuat kamu mungkin membuka usaha atau merintis usaha ya, atau kamu bisa mengembangkan usaha kamu lebih berkembang lagi ya, mungkin memiliki cabang ya atau usaha yang bercabang seperti itu loh guys ya. Tapi tentunya ini kamu tidak dapatkan dengan mudah ya, semuanya segala sesuatunya itu berproses. Ada di antara kamu yang bahkan memulai segala sesuatunya itu dari nol ya, merintis karir usaha itu dari nol, dari yang nggak punya apa-apa menjadi punya apa-apa atau memiliki apa-apa. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, dan di sini ya orang ini makin melongo ya melihat perubahan kamu dari segi keterampilan ya. Kamu di sini makin hari makin terampil ya guys ya. Ada di antara kamu yang terjun di bidang yang kamu sukai atau yang kamu senangi atau yang terkoneksi dengan kegemaran atau hobi kamu ya, yang mana kamu di sini terlihat sangat terampil ya guys ya. Makin hari kamu makin memiliki keterampilan yang mumpuni ya untuk bidang pekerjaan kamu yang satu ini ya, sehingga benar-benar menunjang kamu untuk bisa mendapatkan pentacles yang banyak ya guys ya. Di sini ada di antara kamu yang terjun di bidang kuliner, ada yang terjun di bidang perkebunan atau pertanian, ada yang terjun di bidang teknis ya, ada yang terjun di bidang art atau seni ya, kesenian ya guys ya. Apapun itu ya, kamu makin hari itu makin terampil ya, karena di antara kamu ada yang rajin mengasah potensi yang kamu miliki, dan di antara kamu juga ada yang sudah menemukan bakatmu ya, sehingga dengan bakatmu itu ya kamu berusaha untuk bisa menguasai bahkan expert atau ahli di bidangnya ya, dengan melatih dirimu sendiri agar makin hari itu makin expert, makin hari itu makin handal gitu loh guys ya. Sehingga di sini kamu terlihat menonjol sekali ya. Kamu memiliki keterampilan yang bagus ya di bidang tertentu ya, dan ini membuat seseorang yang selalu sirik terhadap kehidupanmu ini atau tidak menyukaimu ini menjadi melongo melihat perubahan yang terjadi pada dirimu. Dia sungguh tidak menyangka gitu, seseorang yang dia remehkan, seseorang yang selalu dia kerdilkan, setiap hari dia gosipkan ya, ternyata mengalami perubahan yang cukup drastis 180 derajat berbeda daripada sebelumnya yang dia kenal gitu ya. Mungkin dia menganggap kamu, sorry to say, anak kecil gitu ya, yang kayaknya nggak bisa apa-apa, yang terlalu meremehkan gitu ya, tanpa dia ini
mengenali siapa dirimu yang sebenarnya gitu. Setelah tahu ya kemampuan kamu sebenarnya, ya kamu berbakat, kamu terampil, kamu berkualitas, mempunyai kualitas yang high class dari dirimu yang tadinya tampilnya apa adanya, ya seperti tidak ada apa-apanya gitu, menjadi seseorang yang terlihat elegan, berkelas, memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan tentunya seseorang ini kaget, terkejut ya, bahkan sampai shock ya, hingga dia melongo melihat perubahan yang terjadi pada dirimu ya. Di sini kamu benar-benar seperti seorang bintang ya, the star ya guys ya. Kamu menjadi pusat perhatian banyak orang ya. Entah itu saat ini kamu berada di posisi ini atau kedepannya kamu akan menarik orang-orang itu ya, yang tadinya tidak mengenal kamu menjadi kenal sama kamu, yang tadinya cuek sama kamu menjadi pengen dekat sama kamu, karena aura bintang kamu tuh keluar. Sebab apa? Sebab perubahan yang terjadi di dalam kehidupanmu ini sungguh mengagumkan ya, membuat orang-orang ini menjadi melongo ya, terutama dia ini ya, benar-benar melongo gitu, nggak nyangka ya, mungkin dia menganggap kamu, sorry itu saya anak kampung ya, atau orang kampung gitu, ternyata kok bisa menjadi seseorang yang luar biasa ya, karena potensi yang ada pada dirimu yang baru saja mungkin terekspos atau terlihat atau terlatih ya, atau sesuatu yang tersembunyi yang mungkin saja dulunya kamu tidak ketahui gitu. Oleh karena kamu tertrigger dari sesuatu yang menyakitkan ya, mungkin saja ada orang yang membuli kamu atau kamu sering dihina gitu, itu menjadi motivasi tersendiri buat kamu ya, dan menjadikan diri kamu semakin kuat dan berusaha untuk merubah nasib gitu loh guys ya. Akhirnya benar-benar kamu secara total itu mengalami perubahan ya, baik itu secara personal maupun secara kehidupan. Dan di sini kamu akhirnya bisa menjalani kehidupan dengan tenang dan membahagiakan ya guys ya, tanpa perlu dikhawatirkan lagi ya kamu merasa kekurangan atau merasa mengalami keterpurukan ya, itu tidak akan terjadi lagi ya, karena di sini kamu sepertinya akan safe, akan aman ya. Semakin kehidupan kamu membaik ya, maka kamu akan semakin mengalami kedamaian, ketenangan batin atau ketenangan jiwa. Nah, seperti itu ya guys ya. Namun di sini aku merasakan kamu tetap tampil sederhana ya guys ya, walaupun kamu memiliki semuanya, walaupun kamu bisa membeli apapun yang kamu mau, walaupun kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan ya, tapi kamu tetap tampil sesederhana mungkin gitu loh guys ya, karena beberapa di antara kamu ini adalah orang-orang yang berjiwa spiritual, yang sudah tahu gitu ya, bahwa materi bukan segalanya ya, walaupun kita sebagai manusia tentunya secara realistis ya membutuhkan material untuk bertahan hidup, untuk survive ya, tapi karena kamu spiritualitasnya bagus juga ya, jadi balance, seimbang, makanya kamu ngerti gitu kapan menggunakan materials ya dalam kehidupan ini, dan kapan kamu mempergunakan spiritualitas kamu untuk menyelaraskannya atau menyeimbangkannya agar kehidupan kamu benar-benar balance dan bisa mencapai kebahagiaan secara duniawi dan batiniah gitu loh guys ya. Jadi benar-benar kamu bisa menemukan kebahagiaan yang sejati, yang mana sebetulnya itu terletak pada jiwamu sendiri. Nah, seperti itu ya. Dan di sini seseorang yang melihat perubahan kamu ini, tentunya ya selain dia melongo melihat perubahan yang terjadi di dalam dirimu dan kehidupanmu, dia pun juga ada rasa sesal ya. Di sini aku merasakan dia merasa sesal, menyesal karena mungkin sudah menghina kamu, meremehkan kamu, mengucilkan kamu, mengkerdilkan kamu, mengolok-olok kamu, membuli kamu, pernah melakukan sesuatu yang buruk terhadap kamu, pernah semena-mena terhadap dirimu. Dia di sini juga merasa minder ya, karena semakin hari kamu semakin mungkin saja berprestasi, semakin mendapatkan pencapaian yang bagus di dalam kehidupanmu, semakin abundance atau mengalami keberlimpahan ya, semakin lancar rezekimu ya, semakin mendapatkan keberlimpahan di dalam kehidupanmu ya. Dia benar-benar di sini merasa minder loh guys ya. Justru di sini dia mengalami keterpurukan ya. Semakin kamu berbahagia dengan kehidupanmu sendiri, semakin dia mengalami keterpurukan ya. Ada juga yang sampai stres ya, karena dia merasa tidak mampu menyaingi kamu. Bahkan sorry itu saya ada juga yang kayak gila ya guys ya, karena saking iri atau dengkinya terhadap kamu, dan dia sudah tidak bisa apa-apa lagi ya untuk ngerjain kamu atau mengganggu kehidupan kamu kayak gitu loh guys ya. Dia benar-benar di sini frustasi ya, bahkan ada yang sampai depresi ya, melihat orang yang dulunya diremehkan atau dikesampingkan atau dikucilkan sekarang seperti
selayaknya seorang bintang gitu ya guys ya, bintang yang bersinar yang membuat dia silau ya melihat dirimu dan kehidupan kamu yang makin hari makin baik, makin hari makin terlihat cemerlang. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini energinya yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya ada yang berasal dari zodiak Sagittarius dan Aquarius. Oke guys, ini aja readingan buat kamu kali ini. Sekarang kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat ya guys ya. Apa pesannya buat kamu ya? What is message from the universe for you? I think I need 3 cards ya. Di sini ada Flower of Camellia dengan Destiny. Kemudian di sini ada Flower of Anemone, Anticipations. And last one, di sini ada Flower of Flock, Amenity and Harmony. So guys, di sini ada Flower of Camellia, Destiny. It's not in the stars to hold our destiny, but in ourselves. Guys, di sini pesannya buat kamu ya. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi takdirmu ya. Kalau kamu sudah ditakdirkan, misalnya menjadi orang kaya, walaupun orang yang iri hati, sirik terhadapmu, bahkan memiliki rasa dengki terhadap dirimu ya, mencoba untuk menghalang-halangi dan menghambat rezekimu ya, itu nggak akan bisa. Kalau itu sudah ditakdirkan untuk dirimu ya, kalau kerezekian itu buat kamu, maka akan datang ke kamu, maka akan menjadi milikmu. Jadi kamu tidak perlu khawatir ya guys ya, walaupun misalnya ada yang berusaha bermain black magic ya untuk menutup usaha kamu, untuk membuat seret rezeki kamu ya, kamu tak perlu khawatir ya guys ya. Semakin kamu mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin black magic itu tidak bisa menutupi cahayamu ya, tidak bisa membuat kehidupan kamu itu terpuruk ya guys ya, karena adanya perlindungan dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta ya. Apapun yang sudah ditakdirkan untukmu itu akan menjadi milikmu. Begitu juga dengan pasangan ya guys ya. Tak perlu dikhawatirkan kalau misalnya kamu menginginkan seseorang menjadi pasanganmu ya. Kalau dia memang berjodoh dengan kamu, dia akan bersama denganmu. Kalau misalnya tidak bersama denganmu karena adanya halangan atau karena adanya situasi atau kondisi tertentu yang tidak mendukung, berarti dia tidak berjodoh denganmu ya. Karena yang berjodoh itu pasti akan kembali kepada yang memang ditakdirkan untuk dirinya gitu. Jadi tak perlu kita mengkhawatirkan ya, apa yang sudah menjadi milik kita ya pasti akan bersama kita, pasti akan kembali ke kita, pasti akan datang ke kita. Nah, seperti itu. Rezeki sudah tertakar, jadi nggak mungkin tertukar ya. Walau orang sekuat tenaga untuk menghalang-halangi kerezekian kita, kalau itu sudah menjadi milik kita, maka tak ada satupun dari mereka yang bisa melawan takdir ya guys ya. Karena takdir itu terkoneksi dengan kuasa Tuhan ya. Tuhan sudah menggariskan nasib dan takdir setiap individu ya. Jadi kita tidak perlu merasa risau, cemas, bahkan takut ya guys ya dengan gertakan atau intimidasi dari kompetitor, rival, atau orang yang sirik terhadap diri kita ya. Nggak usah dipedulikan ya guys ya, karena rezeki, hidup, dan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu sudah ditakdirkan dan digariskan oleh Tuhan. Tinggal kitanya saja lagi yang menjalaninya ya dengan berbesar hati, dengan meningkatkan kesabaran dan ketabahan ya. Karena di balik setiap ujian atau cobaan itu selalu memberikan yang namanya pembelajaran dan ada berkah atau blessing di balik itu semua. Nah, seperti itu. Jadi berbijaksanalah dalam melihat dan menjalani kehidupan ini ya. Kemudian di sini pesannya juga ada anemone, flower of anemone, anticipations. I felt like an arrow, pull back and ready to be launched into something big. Jadi di sini pesannya juga buat kamu ya.
Apa yang bisa kamu lakukan dalam jalani kehidupan ini dan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam hidupmu? Yang bisa kamu lakukan, maka kamu perlu lakukan ya. Kalau kamu bisa mengantisipasi sesuatu, maka antisipasilah ya. Tidak ada salahnya sedia payung sebelum hujan ya guys. Kalau misalnya kita sudah tahu apa yang kita akan lakukan ya, itu mungkin saja akan terjadi ya. Mungkin kalau hal baik ya tidak apa-apa, kalau sebaliknya ya hal buruk yang akan menimpa, maka kalau kita masih bisa cegah, masih bisa antisipasi, maka kita perlu mengambil take action untuk antisipasi ya. Tidak ada salahnya untuk mengantisipasi ya. Pencegahan lebih baik daripada mengobati ya guys ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak diinginkan, itu kemungkinan atau berpotensi terjadi. Kalau kita masih bisa antisipasi, maka kita perlu antisipasi gitu loh guys ya. Jadi penting sekali buat kita lebih peka, lebih sensitif untuk bisa merasakan sinyal-sinyal bahaya atau warning yang ada di sekitaran kita ya. Kita perlu tahu ya sesuatu yang red flag ya, agar kita tidak terjatuh pada perangkap atau kesalahan yang mungkin saja akan membawa penyesalan gitu ya guys ya. Jadi kita perlu berpikir dua kali, think twice before take action ya, berpikir dua kali sebelum bertindak. Kemudian kita juga perlu mengantisipasi segala sesuatu yang berpotensi tidak baik. Nah, seperti itu. Kemudian di sini pesannya ada dari Flower of Love ya. Flower of Love, anonymity and harmony. He who lives in harmony with himself lives in harmony with the universe. Artinya kalau kita sudah bisa menemukan kedamaian jiwa ya, itu kita akan menemukan yang namanya kebahagiaan sejati. Karena itu dekat dengan cahaya ilahi ya. Semakin kita bisa merasakan harmoni dan kedamaian yang ada di dalam diri kita sendiri, kita akan lebih mudah untuk terkoneksi atau terhubung kepada Sang Pencipta. Nah, seperti itu ya guys ya. Dengan begitu kita bisa menyelami dan mendalami diri kita sendiri. Karena kalau kita ingin mengenal Tuhan, maka kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu ya. Jadi penting sekali untuk kita bisa menciptakan harmoni di dalam diri kita agar kita bisa merasakan namanya kedamaian, sehingga itu akan membawa kita kepada ketenangan hati dan membuat kita bisa selalu rasa dekat dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Nah, seperti itu pesannya ya guys. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kerezekian yang baik, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.